Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes channel Tuti Suryati. Kali ini alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Kali ini saya akan menyampaikan berbagi ilmu ya. Kita akan belajar sama-sama tentang unsur-unsur hadis ya, atau menganalisa unsur hadis. Masih di kelas 10 Quran Hadis bab 9 ya, yaitu tentang menganalisa unsur-unsur hadis. Jangan lupa untuk semuanya dukung terus ya channel saya ini supaya lebih bersemangat dalam membuat kontennya dengan cara subscribe bagi yang belum, like, komen, juga share bagi yang merasa ini sangat bermanfaat ya. Pengertian sanad secara bahasa berasal dari kata sanada yang berarti penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan dari hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah, artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis itu terdapat 3 unsur-unsur ya. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ada rawi ya. Yang berikutnya yaitu yang kedua. Yang kedua yaitu matan. Matan berasal dari bahasa Arab yaitu matan, memiliki makna masaluba wa irtafa amin al-aradi, artinya tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologi, istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Jadi yang dimaksud dengan matan itu adalah isinya ya. Kan dalam hadis itu yang pertama ada sanad. Sanad itu adalah jalan yang menuju ke matan, dalam artian ada nama-nama sebelum isi dari hadis tersebut. Nah gitu. Kemudian dan nanti ada yang terakhir adalah rawi ya. Itu ya. Jadi secara terminologi atau secara istilah, matan adalah ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Itu yang dimaksud dengan matan ya. 3. Penelitian sanad dan matan hadis. Penelitian terhadap sanad dan matan hadis sebagai 2 unsur pokok hadis yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luas yang masuk ke dalam hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil nakli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis masyar Rasulullah SAW dapat terhindar dari segala hal yang mengotorinya. Berikutnya adalah rawi. Kata rawi atau yang ketiga adalah rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi.
Perawi dapat disebutkan dengan mudawin atau orang yang mengumpulkan hadis. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Setiap sanad adalah perawi pada setiap tabaqoh atau levelnya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya. Berikutnya adalah yang kelima, syarat-syarat rawi. Rawi adalah orang-orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dengan membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, syarat-syaratnya diantaranya ya sebagai berikut. Yang pertama, adil. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, balik atau balik. Keempat, berakal. Kelima, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Dan yang ketujuh adalah dabit. Apa yang dimaksud dengan dabit? Nah, dabit mempunyai dua pengertian, yaitu dabit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa, yang sering disebut dengan istilah dabit al-sodri. Yang B yaitu dabit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dabit al-kitabah. Berikut ini adalah daftar para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, diantaranya sebagai berikut. 1. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. 2. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. 3. Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. 4. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. 5. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. 6. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis 1.540 hadis. 7. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Berikutnya adalah keenam, memahami pengertian rijalul hadis. Apa yang dimaksud dengan rijalul hadis? Rijalul hadis itu yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Dalam ilmu rijalul hadis dijelaskan tentang sejarah ringkas para rawi hadis dan riwayat hidupnya dan mazhab yang dianut serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini tentang materi unsur-unsur hadis atau menganalisa unsur-unsur hadis. Semoga ada manfaatnya dan kita menjadi tahu bahwa ternyata dalam hadis itu terbagi kepada 3 unsur. Yang pertama yaitu ada sanad, kemudian matan, dan yang terakhir ada rawi ya yang meriwayatkan. Kalau rijalil hadis bukan termasuk unsur, tapi itu menceritakan tentang bagaimana atau yang rawi itu keadaannya, misalkan apakah dia keadaannya bahagia atau Islamnya gimana. Nah itu yang dimaksud dengan rijalul hadis. Jadi yang termasuk unsur itu hanya 3 ya, hanya ada 3 yaitu sanad, kemudian matan, dan rawi ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Insya Allah kita belajar Al-Quran hadis ini akan banyak manfaatnya untuk dunia dan akhirat ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga like, komen, dan juga untuk para siswa menjawab pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.